Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Insya Allah hari ini kita akan membahas terkait prediksi soal ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian. Soal pertama, pada bulan Februari 2024, seorang TTK di instalasi farmasi kabupaten ditugaskan untuk menyiapkan obat permintaan dari puskesmas. Salah satu obat yang diminta adalah asam mefenamat 500 mg sebanyak 1 box. Obat yang tersedia seperti pada tabel berikut. Pada kolom pertama, asam mefenamat dengan nomor batch PJ1568 dengan masa kadaluarsa Desember 2023 sebanyak 2 box. Asam mefenamat dengan PJ1643 dengan masa kadaluarsa Juni 2024 sebanyak 2 kotak. Nomor batch PJ2354 dengan masa kadaluarsa Desember 2024 sebanyak 3 kotak. Dengan expire Juni 2025 sebanyak 3 kotak dan dengan masa expire Desember 2025 sebanyak 3 kotak juga. Nah, pertanyaannya, manakah obat yang terlebih dahulu harus diserahkan? Jawabannya adalah A. Asam mefenamat baris pertama, yaitu dengan nomor batch PJ1568 dengan masa kadaluarsa Desember 2023 sebanyak 1 kotak. Pembahasannya. Jadi, berdasarkan Permenkes tentang standar pelayanan kefarmasian, baik itu pelayanan kefarmasian di rumah sakit, klinik, apotek maupun di puskesmas, terdapat beberapa metode penyimpanan. Di antaranya ada FeVo, Vivo, narkotika psikotropika, alfabetis, dan bentuk sediaan. Nah, berdasarkan pada soal pertama tadi, ini adalah menggunakan metode FeVo Vivo. Jadi FeVo Vivo artinya di sini kepanjangan atau akronim dari first expire, first out. Jadi mana obat yang terlebih dahulu kadaluarsa, itu yang terlebih dahulu untuk dikeluarkan. Jadi FeVo ini adalah metode pengelolaan dengan cara mengeluarkan barang yang memiliki kadaluarsa paling dekat terlebih dahulu. Nah, sedangkan Vivo adalah first in, first out. Barang yang pertama kali masuk itu yang terlebih dahulu dikeluarkan. Untuk kasus Vivo, apabila terdapat 2 jenis obat dengan masa kadaluarsa yang sama, jadi kita mengeluarkan obat yang terlebih dahulu masuk ke gudang atau tempat penyimpanan. Soal kedua, pada siklus manajemen kefarmasian terdapat proses seleksi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, dan pengeluaran. Pada tahap perencanaan obat merupakan salah satu hal yang membutuhkan banyak data-data penting. Nah, TTK di puskesmas ditugaskan untuk menghitung perencanaan kebutuhan obat untuk tahun 2025. Data yang dibutuhkan adalah data pemakaian obat, penerimaan, dan sisa stok pada tahun 2024. Pertanyaannya, metode apakah yang digunakan untuk melakukan perencanaan dengan menghitung kebutuhan obat dengan memakai data tahun sebelumnya? Jawabannya adalah A. Metode konsumsi. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari tahap perencanaan. Jadi perencanaan itu merupakan suatu proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kita. Di mana kita melakukan perencanaan ini untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya ada metode epidemiologi, metode konsumsi, dan metode kombinasi. Adapun perbedaan dari ketiga metode tersebut, di antaranya kalau kita menggunakan metode konsumsi, kita
membutuhkan atau berdasarkan data real penggunaan obat tahun periode sebelumnya. Kita membutuhkan daftar nama sediaan obat, stok awal, penerimaan, sisa stok, daftar sediaan farmasi yang hilang, rusak, ataupun expire, data kekosongan obat, pemakaian rata-rata selama setahun, stok penyangga atau buffer stock, serta stok waktu tunggu atau lead time. Sedangkan menggunakan epidemiologi, di mana metode epidemiologi ini kita melakukan perhitungan obat berdasarkan pola penyakit di fasilitas kesehatan tersebut, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Metode epidemiologi ini memperkirakan keperluan obat sampai dengan obat tertentu berdasarkan dari jumlah atau kejadian penyakit dan mempertimbangkan pola standar pengobatan untuk penyakit-penyakit tertentu. Sedangkan metode kombinasi adalah perpaduan antara kedua metode tersebut, metode konsumsi dan metode epidemiologi. Soal ketiga, pada tahun 2024, seorang apoteker kepala instalasi farmasi kabupaten melakukan penerimaan barang, obat, dan bahan medis habis pakai dari suatu perusahaan atau PBF, pedagang besar farmasi. Nah, pada proses pemeriksaan barang, apa yang seharusnya dilakukan oleh apoteker tersebut? Yang pertama, mencocokkan faktur dengan jumlah fisik barang yang datang. Yang kedua, memeriksa masa kadaluarsa dan nomor batch barang sesuai dengan faktur. Yang ketiga, mengecek kondisi barang. Yang keempat, mencocokkan faktur dengan surat pesanan atau SP. Yang kelima, menandatangani berita acara serah terima barang atau BAST. Pertanyaannya, manakah kegiatan yang harus dilakukan pada saat proses penerimaan barang? A. Jawabannya semua benar. Jadi pada saat kita melakukan penerimaan barang, kita harus melakukan pengecekan berlapis. Jadi kita harus mencocokkan faktur. Faktur ini adalah surat atau bukti dari PBF atau perusahaan yang mencantumkan nama obat, jumlah, nomor batch, serta tanggal kadaluarsa barang yang dikirim. Setelah itu kita lakukan pengecekan antara masa kadaluarsa dan nomor batch antara fisik dengan faktur yang diterima. Setelah itu kita cek kondisi barang, apakah kemasannya baik atau rusak. Setelah itu kita mencocokkan faktur dengan surat pesanan kita. Apabila sudah sesuai antara faktur, surat pesanan, dan fisik barang, maka kita boleh menandatangani faktur dan berita acara serah terima barang. Sekian dulu video dari kami. Apabila video kami ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.